Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Nah, ya, tetap jaga kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk memimpin doa. Sophie, silahkan. Sebelum mulai kegiatan, mari kita baca doa dalam hati mulai. Selesai. Bapak cek dulu kehadiran kalian ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sebutkan saja siapa yang tidak hadir hari ini. Rijal, Siti Anpal, Repira, Risma, Alia. Untuk pembelajaran hari ini ada beberapa penilaian yang akan Bapak laksanakan. Yang pertama ada penilaian sikap ya, penilaian sikap. Terus nanti ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilannya itu dari bagaimana kalian menyelesaikan LKPD yang Bapak berikan. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Pengenai pengetahuan, Bapak kan nanti ada soal kuis. Nah, nanti kalian mengerjakan, kemudian dikumpulkan, nanti Bapak akan periksa hasil pengerjaannya, kemudian ada nilai pengetahuan dari situ. Ada yang masih ingat materi kemarin kita membahas tentang apa? Siapa? Ya, Lexa. Tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan ogive. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pemecahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk indikator, jadi menganalisis ukuran pemusatan data, min dan modus. Jadi ada dua, min dan modus. Terus yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan pemusatan data, min dan modus. Min data kelompok salah satunya caranya, min itu kan rata-rata nih. Nah, rata-rata tinggi badan kelas 12 APHP. Nah, itu salah satu contoh data kelompok untuk rata-rata. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Berat badan. Ya? Berat badan. Berat badan apa? Min. Maksudnya? Rata-rata berat badan. Modus data kelompok? Nah, Bapak kasih contoh. Pemilihan, pernah kan pemilihan ketua OSIS? Nah, pemilihan ketua OSIS yang mendapat suara terbanyak siapa? Kemarin? Siapa? Ahilman. Ya, suara Ahilman kan lebih banyak ya. Nah, itu contoh modus. Ngerti? Nah, dalam kehidupan sehari-hari. Ada contoh lain? Apa? Pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas bisa ya. Selanjutnya Bapak ada sebuah permasalahan. Perhatikan distribusi frekuensi dari 80 pengusaha. Mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya di bawah ini. Coba kalian analisis bagaimana mencari nilai min dan modus dari data yang Bapak sajikan ini. Cari di internet boleh, atau di buku lewat buku e-book. Ya, buku e-book bisa. Hal apa aja yang kalian dapatkan dari hasil pencarian dalam internet tersebut. Sekarang Bapak bagikan LKPD. Kemarin kan kelompoknya masih sudah Bapak bentuk ya, kelompoknya masih tetap. Sekarang Bapak bagikan LKPD kembali ya, kerjakan secara berkelompok ya. Jadi ini membimbing kalian untuk memahami materi tentang min dan modus. Pengerjaan LKPD itu Bapak kasih waktu 30 menit ya. Coba ya. Tadi kan kalian mencari ya. Coba kalian informasi yang tadi kalian dapatkan ya. Coba aplikasikan dalam LKPD tersebut ya. Sekali lagi Bapak ingatkan, bisa menggunakan handphone ya.
kalau ada yang kurang dimengerti. Kalau mau bertanya ke Bapak langsung silahkan, bisa. Sudah selesai, Mian? Mencari rata-rata sudah selesai? Belum. Belum? Masih ya? Lagi nyari, Pak. Ayo. Dalam menentukan langkah-langkah rata-rata nilainya, Pak. Kalian kan tadi bisa mencari di internet ya, mencari langkah-langkahnya bisa mengikuti apa yang ada di LKPD ya. Kan ada langkah-langkahnya ini. Langkah pertama berarti mencari titik tengah ya. Kemudian langkah kedua mengalihkan frekuensi dengan titik tengah ya. Atau kemudian langkah ke selanjutnya baru apa? Mencari banyaknya frekuensi berapa, kemudian mencari jumlah FI kali XI berapa, nanti akhirnya ketemu rata-ratanya dengan menerapkan rumus yang ada. Atau kalau ini kurang jelas bisa kalian mencari di internet juga, kan banyak sumber tuh ya, kalian pilih beberapa yang bisa dijadikan referensi untuk pengerjaan LKPD. Ada yang ditanyakan kalau ini? Ada? Jadi seperti jadi. Kalau sudah ya, kalau kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, ya, Bapak ingatkan lagi, silahkan tulis atau buat untuk dipresentasikan di depan, atau kalian berdiri aja ya di posisi kelompoknya, berdiri, silahkan presentasikan. Nah, sekarang buat dulu bagaimana untuk mempresentasikannya ya. Kan karena itu masih coret-coret ya, Bapak yakin itu masih coret-coret. Jadi ketika menjelaskan atau mempresentasikan di depan yang lain atau kelompok yang lain, jadi jelas dan sistematis, terus rinci dan dapat dimengerti oleh kelompok lain. Paham ya? Silakan yang mau presentasi untuk permasalahan 1. Oke, kelompoknya Neng Sri. Silakan Neng Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Sri Sugianti, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan permasalahan 1 berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Berikut ini akan ditentukan rata-rata umur dari 80 pengusaha tersebut saat memulai usahanya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, mencari titik tengah. Sebelum itu, kita harus mengetahui umur dan tepi kelasnya. Umurnya 16 sampai 20, tepi kelasnya 15,5 sampai 20,5. Untuk mencari titik tengah, kita dapat menghitung dengan jari. Misalkan dari 16 sampai 20, titik tengahnya adalah 18. FI-nya 19, FI kali I-nya 342. Umur 21 sampai umur 25, tepi kelas 20,5 sampai 25,5, titik tengahnya 23, FI-nya 15, FI kali I-nya 345. Untuk langkah ketiga, menjumlahkan hasil frekuensi 80. Langkah keempatnya menjumlahkan hasil FI kali XI seluruhnya 2145. Untuk langkah kelima, membagikan rata-rata FI kali I yaitu 2145 dibagi frekuensi yaitu 80, hasilnya 26,81. Jadi rata-rata umur dari 80 pengusaha tersebut saat memulai usahanya adalah 26,81. Ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Saya, Pak. Silakan, Reksa. Saya ingin bertanya,
Bisa tidak mencari titik tengah menggunakan rumus lain, misalnya dengan menjumlahkan tepi atas ditambah tepi bawah bagi 2. Oke. Gimana kelompok Neng Sri? Jadi menurut kelompok berapa Leksa teh? Kelompok Leksa kelompok 4 mencari nilai tengah itu menjumlahkan tepi atas ditambah tepi bawah dibagi 2 ya. Tadi kan Neng Sri menggunakan jari ya. Ya. Jadi boleh gimana Neng Sri? Boleh. Ya boleh, ternyata bisa ya? Bisa, Pak. Nah, oke, Bapak jelaskan lebih detail ya. Menurut Nengsi juga bisa digunakan, kalau menurut Leksa juga bisa digunakan. Jadi mencari nilai tengah itu bisa menggunakan jari, bisa menggunakan tadi yang dikatakan oleh Reksa. Jadi tepi bawah ditambah tepi atas atau tepi atas ditambah tepi bawah dibagi 2. Nah, jadi mean data kelompok itu apa? Mean rata-rata itu tadi apa? Menjumlahkan keseluruhan data dibagi banyaknya data. Mean itu rata-rata data. Ya, mean itu rata-rata data. Kemudian modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Ya, modus itu nilai yang sering muncul. Kemudian sekarang ada penilaian pengetahuan. Ya, jadi Bapak ada beberapa soal. Silahkan kalian kerjakan. Bapak kasih soalnya ya. Silakan. Ini untuk soalnya. Di sini dikerjakan di sini. Beri nama terus kelas. Soalnya ditulis ya. Iya, Pak. Soalnya ditulis kemudian dikerjakan. Kalau sudah selesai silakan kumpulkan ya depannya. Kita refleksi terlebih dahulu ya pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita belajar apa? Modus dan min. Modus itu apa? Nilai yang sering muncul. Kalau di data kelompok modus Nilai rata-rata. frekuensi yang paling besar. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang median. Kalian boleh mencari terlebih dahulu di internet atau di buku, di perpus, apa itu median data kelompok. Ya, untuk mengakhiri kegiatan silahkan untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita baca doa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih.